Nah, saya menganggap ini barangkali ya, saya kok yakin sebentar lagi ini ada reshuffle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin menyajikan memori lagi. Apa itu memori? Masih ingat ya? Memori itu menyimak omongan Refli, tapi bisa juga memahami omongan Refli, membaca omongan Refli, tapi intinya memori, betul-betul memori, yaitu pernyataan-pernyataan saya, kutipan-kutipan pernyataan saya, statement saya, di mana saya pernah sampaikan ketika diundang oleh media elektronik, televisi, dalam talk show, dalam program berita, dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang akan saya memorikan, sampaikan kepada sobat RH sekalian, ketika saya diundang dalam acara Satu Meja di Kompas TV. Di situ ada narasumber lain selain saya, ada Menkominfo ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ada juga di sisi yang dianggap pro pemerintah, yaitu Ansi Lema dari PDIP, fraksi PDIP. Ada juga M. Kodari. Kita tahu bahwa M. Kodari adalah surveyor dan pengamat politik. Di sisi yang dianggap berseberangan, ada Donald Faris dari ICW, Indonesia Corruption Watch. Lalu di sisi yang agak ujung juga yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, ada Mardani Alisera yang terkenal dengan gerakan 2019 ganti presiden. Dan kemudian saya di tengah sedikit ya, tapi tengah di wing kanan kalau dilihat dari penonton, atau dari moderator, dari presenternya Budiman Tanurejo jadi wing kiri ya. Nah, di sampingnya Johnny G. Plate. Waktu itu kita bicara tentang kabinet yang baru terbentuk, yang dianggap bahwa kabinet itu kompromi, bisakah melesat ya. Nanti judulnya ada, bisa dilihat. Dan saya pada kesempatan itu, sobat era sekalian, sudah meramalkan bahwa akan ada reshuffle. Hampir saja apa yang saya ramalkan itu terbukti ketika Presiden Jokowi marah-marah pada tanggal 18 Juni kalau tidak salah, yang dimana videonya viral 28 Juni. Dia mengancam akan membubarkan lembaga, kemudian akan melakukan reshuffle. Rupanya pembubaran lembaga sudah dilaksanakan, walaupun ada kritik dari PKS, ternyata yang dibubarkan lembaga receh saja, 18 yang dibubarkan tersebut. Bukan lembaga-lembaga utama. Saya berharap sih salah satunya BPIP, walaupun rasanya tidak mungkin dibubarkan ya. Kita tahu siapa ketua dewan pengarahnya, kita tahu siapa presiden yang membentuknya. Tidak mungkin dalam satu garis itu kemudian mereka saling memotong ya. Walaupun kadang-kadang antara presiden dan ketua umum PDIP tidak selalu sama, segaris. Tapi tidak mungkin kemudian ada tindakan-tindakan yang sangat frontal, karena akan merugikan kedua belah pihak, merugikan aliansi yang dibangun ya, karena ini kan menyangkut stabilitas juga. Tapi apakah benar akan terjadi reshuffle atau tidak? Ya, saya tetap mengatakan sebelum 1 tahun reshuffle akan terjadi. Reshuffle akan terjadi sebelum 1 tahun. Apakah akan terjadi betul? Ya, namanya analisis, bisa iya bisa tidak. Tetapi menarik untuk melihat memori itu. Apalagi saya menggunakan selendang yang baru diberikan oleh Universitas Flores ketika saya menyampaikan pidato pada tanggal 26 Oktober 2019. Jadi mengkritik pemerintahan Jokowi ini bukan baru-baru saja saya lakukan. Jadi 2019 itu sudah saya lakukan, dan saya pada waktu itu masih menjabat sebagai komisaris utama di BUMN ya. Jadi saya sudah mengkritik
Dan saya kira Sobat Era bisa melihatnya dan mudah-mudahan tertarik walaupun ini tayangan lama karena memori itu adalah maksudnya memang begitu untuk melihat sejauh mana konsistensi pemikiran seorang Refly Harun dalam menyampaikan statement publiknya. Jangan lupa saksikan. Masih bersama saya Budiman Tanjungjo di Satu Meja The Forum. Saya telah ditemani dengan sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Di sebelah kiri Pak Ansi Lema, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas. Ya, malam. Di sebelah kiri saya ada Bang Refly Harun, pakar hukum tata negara. Ya, malam, Pak Refly. Kemudian ada Donald Faris, aktivis Indonesian Corruption Watch. Malam, Mas Donald. Dan di ujung sebelah kiri ada Mardani Alisera, Ketua DPPKS. Malam, Mas Mardani. Saya akan mengawali diskusi ini dengan sebuah tweet yang di-tweet oleh Refly Harun, ya, 5 tahun yang lalu sebetulnya tweet ini, ya, 5 tahun lagi. Tapi dia masih relevan konteksnya sekarang gitu. Refly tweetnya berbunyi kira-kira sejuta rasanya, manis, asam, asin, semua ada. Mirip iklan permen nano-nano. Begitulah yang saya rasakan ketika menyimak nama-nama menteri yang diumumkan Presiden Jokowi kemarin sore. Itu 5 tahun lalu yang Refly menulis soal kabinet itu. Kemudian kemudian ada juga tweetnya, negara itu merangkul bukan memukul, sebaiknya tak ada lagi kata akan berhadapan dengan saya bla bla bla, baik dari komponen negara maupun kelompok masyarakat. Terlalu sering kita mendengarkan ancaman seperti itu. Saya ke Bung Refly, apa sih sejuta rasa ini sebetulnya apa? Tweet yang 2014 yang kemudian sekarang juga masih ada gitu? Ya, saya ini agak aneh juga, 2014 itu rajin sekali menulis. Terus? Jadi menulis tentang kabinet yang dibentuk Presiden Jokowi, menulis bahwa harapan itu bernama Jokowi, menulis macam-macam ya. Intinya adalah berharap dan mengkritik juga begitu ya. Tahun 2019, 5 tahun kemudian, saya kok membaca kembali tulisan saya dan saya merasa masih relevan. Masih relevan? Masih relevan. Jadi saya bahkan sedikit men-challenge ya. Dulu saya nulis harapan itu bernama Jokowi. Saya bilang ini tulisannya masih relevan, saya cuma mau tambahkan di depannya saja, yaitu kata-kata masihkah, ya kan? Masihkah? Masihkah itu bernama Jokowi, ya. Itu satu. Kok begitu skeptis sekarang kemudian? Bukan skeptis, begini, kita harus pahami bahwa Presiden Jokowi kan sudah 5 tahun memimpin. Oke. Dari 5 tahun itu kan kita bisa menilai tuh keberhasilan, ya, ketidakberhasilannya dan lain sebagainya. Nah, saya ini kan kita harus lihat ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Saya mengatakan karena saya ini passing grade-nya harus tinggi, misalnya dalam hal law enforcement, penegakan hukum, saya katakan agak berat tuh kalau passing grade-nya. Apalagi terakhir undang-undang KPK lolos kan begitu, ya kan? Nah, saya menganggap bahwa memang ada persoalan dengan law enforcement. Nah, karena itulah saya berharap misalnya ketika kemarin kabinet gitu ya. Saya berharap yang ditunjuk jadi jaksa agungnya misalnya Mahfud MD kan. Mahfud MD, oke. Karena saya menganggap bahwa barangkali dia jauh tidak ada beban kalau seandainya dia melakukan reformasi di tubuh kejaksaan. Oke. Tapi gini Bung Refly, kalau Bung Refly ngasih nilai pada kabinetnya Jokowi 2014 itu skornya 6. Iya. Ya. Kalau sekarang skornya berapa? 6 kurang. 6 kurang? Kenapa bisa kurang? Gini, saya mencatat ada 3 hal ya. 3 hal. Satu, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dalam screening. Kan tidak harus. Memang tidak harus, tapi kan itu menunjukkan bahwa ada yang namanya goodwill, ya kan, untuk melihat track record orang. Yang kedua, pasti menteri sekarang itu lebih tua 5 tahun mayoritas. Oke. Ya kan, kalau yang dulunya Bu Sri Mulyani misalnya kan tambah 5 tahun, siapapun tambah 5 tahun, jadi lebih tua. Dan yang ada yang muda juga kan? Iya, Nadiem? Satu aja. Yang 30-an itu 1, yang hampir 50 itu ya 2, Juliari Batubara yang 72, tapi sisanya kan 60, 70 tahun dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga saya melihat begini, saya kira akomodasi politiknya tambah banyak. Nggak apa-apa juga kan? Memang nggak apa-apa. Jadi kalau dulu saya menganggap bahwa gini, ini kan memang kabinet presidensial. Dalam kabinet presidensial itu sesungguhnya kan
koalisi dan lain sebagainya tidak butuh-butuh amat sesungguhnya. Kalau presidennya firm untuk membentuk sebuah kabinet yang betul-betul mencerminkan profesionalisme. Workable, kan begitu. Nah tetapi kan sekarang ini akomodasinya banyak betul, tambah banyak. Akomodasi ke partai politik, ya kan, 16, lalu kemudian ada wamennya, akomodasi ke tim sukses, pendukung. Nah pertanyaannya adalah ketika kita membuat sebuah kabinet, kan yang didambakan adalah kabinet yang workable. Profesional, yang bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan, yang baik-baik bagi masyarakat. Saya coba kutip tulisan Refli yang dulu lagi ya. Dia kira-kira gini, Refli nulis enggak? Tidak ada wow faktor dari kabinet yang diumumkan tersebut yang dapat membuat publik tersenyum ceria. Kabinet Jokowi masih terlalu banyak mengakomodasi arus di luar dirinya, masih terlalu longgar menampung orang-orang partai, masih tercium didikte orang sekitar. Sekarang masih sama atau berbeda? Lebih lagi. Lebih lagi. Ya, kalau saya mau frankly speaking ya, malah menurut saya begini, kan itu ada paradoks yang luar biasa dari Presiden Jokowi kalau menurut saya ya. Begini, dia kan periode kedua kan harusnya kan tidak punya beban. Tidak punya beban, ya kan? Dan itu dikatakan berkali-kali kan? Ya, tapi kok rasanya kalau yang diangkat tuh lebih banyak akomodasinya. Akomodasi? Iya, dan akomodasi yang kentara banget tuh misalnya wamen. Wamen sampai 12 orang coba bayangkan, ya kan? Nah biasanya begini, wamen itu biasanya untuk mengimbangi menterinya yang terlalu politis. Karena itu wamen itu biasanya dari birokrasi yang paling mapan, orang yang udah tahu betul birokrasinya profesional. Makanya dulu sebelum ada judicial review MK, kan wamen itu kan eselon 1, pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Tapi gara-gara waktu itu mau membuldoser Denny Indrayana, ya kan? Malah sama MK penjelasan itu dihapuskan. Nah sehingga ada room bagi presiden untuk merekrut siapa saja, anyone, ya kan, untuk menjadi wamen. Nah kita lihat misalnya, justru kan lucu, yang tadinya kita berharap wamen itu memperkuat menterinya yang politik, ini misalnya Kementerian Perdagangan, ya kan, Menteri Perdagangannya PKB, wakilnya Golkar, kan kira-kira begitu. Nah saya menganggap ini barangkali ya, saya kok yakin sebentar lagi ini ada reshuffle. Baik. Mungkin nggak sampai 1 tahun reshuffle. Coba dengar pandangan lain ya dari Bung Refli. Saya tanya, ini ada menteri, ada wakil menteri. Ini kalau menurut Pak Mardhani kan bisa menjadi matahari kembar itu sebenarnya nanti. Gimana Anda lihat? Iya, begini, kita bicara cara pandang ya. Ada cara pandang dari katakanlah partai penguasa ya. Saya kira kan nggak salah kalau membenarkan ya. Ada cara pandang dari so-called oposisi. Kan? Nah ini saya Donald di sini, entah juru bicara istana ya. Saya cara pandangnya masyarakat saja. Masyarakat gimana? Nah, saya kan warga negara kan. Warga negara tuh kan pengen omongan Pak Jokowi terimplementasi. Jadi tidak hanya send tapi delivered, kan begitu. Ya, delivered. Jadi memang program itu tidak hanya dikirim tapi nyampe ke masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini ada bidang-bidang ya. Nah, saya kan bisa menilai di bidang hukum misalnya. Kalau kita menilai bidang hukum 5 tahun terakhir ya, misalnya kita masukkan ke dalam kasus pemberantasan korupsi misalnya. Saya kira kan masih jauh. Misalnya Kejaksaan Agung masih menurut saya masih part of problem ya. Kepolisian saya kira juga belum begitu kuat juga untuk satu bidang ini. Bidang lain terorisme dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kemudian terakhir kan ada persoalan dengan KPK. Nah, kalau saya melihat merangkaikan ini semua, saya menganggap bahwa ya saya pribadi sebagai warga negara tidak puas. Tidak puas? Iya, tidak puas. Dan saya bisa memperkirakan ya kan. Saya kan pengen negara kita ini. Kemarin 01 atau 02 kemarin? Saya 0,5. Saya kan sebagai warga negara memperkirakan pengen negara kita ini baldatun toyibatun warobun ghafur ya kan. Gemah rival jinawi. Terus? Nah ini sudah 21 tahun reformasi. Saya memperkirakan seperti kalau misalnya satu test case mengenai law enforcement ya yang baik. Saya kok menganggap 5 tahun ke depan masih akan masalah besar gitu. Apa? Yang masalah apa? Ya tentu kan punggawa yang mengawang itu kan akan bermasalah. Ya, kalau saya lihat misalnya ada titik Kejaksaan Agung ya kan, ada titik kepolisian, ada titik misalnya Kementerian Hukum dan HAM ya kan. Kemudian ada titik KPK yang sekarang ini sudah ada undang-undang KPK-nya. Nah, kalau kita rangkaikan itu semua, maka kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian kita berpikir bahwa
5 tahun ke depan misalnya indeks prestasi, indeks perception corruption kita sekarang 39. 39 itu Bung, itu termasuk negara-negara yang korup. Hitungannya kalau menurut Transparansi Internasional. Nah, bisa nggak kita melesat sampai 50 ke atas dalam jangka waktu 5 tahun? Kalau bisa, bagus. Alhamdulillah, dan saya akan luar biasa senangnya. Tapi kalau tidak, kan sedih gitu. Oke, baik, Bung Refli. Tapi gini, gimana? Nah, biar masyarakat dia paham nih. Sebenarnya kan gejala misalnya Panglima, kemudian macam-macam Kapolri itu harus endorsement dari DPR. Itu bukan gejala konstitusi, itu gejala undang-undang. Gejala undang-undang. Jadi semua undang-undang yang dibuat di DPR karena ini multipartai memperkuat dirinya. Tapi jangan lupa bahwa pasca konstitusi di amandemen, presiden itu memiliki kekuasaan 50% di bidang legislatif. Dan itu yang menjelaskan by constitutional design ya, itu presiden Indonesia itu jauh lebih kuat bahkan dibandingkan presiden Amerika Serikat sendiri sekalipun. Jadi constitutional design-nya itu adalah dia menguasai 50% kekuasaan legislatif. Itu yang tidak dipunyai oleh Presiden Amerika Serikat sekalipun. Nah karena itu tidak ada satupun undang-undang ya, yang bisa lolos kalau Presiden tidak setuju. Nah demikian juga kalau kita mau mengubah undang-undang. Kalau mau mengubah undang-undang memang harus ada joint power antara Presiden dengan DPR. Bung Plati tadi ngasih contoh tentang Panglima TNI, Kapolri. Saya ngatakan itu bukan gejala konstitusi. Jadi saya jawab itu aja. Bukan bahwa saya melihat semuanya harus dari sisi hukum saya oke dengan jawabannya. Tapi saya mau sisi pandang melihat kewenangan Presiden untuk mengurus negara. Dia bukan hanya satu aspek, bukan hanya satu sisi. That's the point. Melihat secara keseluruhan. Satu sisi mungkin betul. Sisi yang lain. Nah ini yang harus kita melihat. Contoh yang kan, beliau katakan sebenarnya. Ya oke, ngambil contoh silakan saja ya. Tapi pada saat kita mau menilai kewenangan presiden, tanggung jawab presiden, ya arah manajemen presiden tidak bisa dengan satu mata saja. Harus dengan berbagai alat sisi pandangnya. Dan begitu banyak alat sisi pandangnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan begini. Sebenarnya bagi rakyat seperti saya, seperti Donald itu result, ya kan? Hasil. Sejauh mana kemudian seluruh argumen yang dibangun oleh presiden, pembantu-pembantunya, partai pendukungnya itu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, yaitu dalam rangka kita bicara tentang bagaimana mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat. Nah, itu sesungguhnya kan bisa diukur, measurable ya kan? Misalnya 5 tahun belakangan ini kita bisa ukur apakah kemudian ada capaian kemudian yang signifikan sesuai dengan janji 5 tahun sebelumnya. Makanya saya katakan saya nggak berani bicara mengenai politik ekonomi. Politik silakan Kodari. Ekonomi silakan kalau ada ekonom. Tapi dari sisi hukum, saya menganggap karena passing grade saya itu besar, 80 ke atas, saya mengatakan berat memang masih. Apalagi ada fenomena terakhir Undang-Undang KPK disahkan. Jadi saya kira saya memang membatasi masalah hukum karena saya merasa hanya kompeten di bidang hukum saja. Bukan berarti masalah Indonesia hanya masalah hukum saja. Tapi saya tidak kompeten untuk ngomong bidang lain. Baik. Jadi begini, sebenarnya kan sederhana ya. Semua argumentasi, semua klaim ini akan menemukan pembuktian kebenarannya ketika kemudian hasil itu terlihat. Ya, hasil itu tampak. Jadi begini. Kan ada perubahan ya, misalnya kemarin melibatkan KPK, ini tidak melibatkan KPK. Kemarin ketua umum partai tidak boleh, sekarang boleh dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita lihat hasilnya. Apakah hasilnya akan lebih baik, ataukah justru sebaliknya nanti hasilnya justru lebih buruk. Karena begini, kita tahu bahwa kemarin 3 kali reshuffle, kan begitu. Artinya kan harusnya Pak Jokowi di 5 tahun kedua ini sudah lebih canggih. Reshuffle harusnya tidak boleh terjadi lagi, harusnya. Karena kenapa? Dia sudah punya pengalaman 5 tahun dalam memilih pembantu-pembantunya. Walaupun di situ ada politik akomodasi, tentu kan tidak, kata beliau kan tidak bodoh-bodoh amat juga kan. Politik akomodasi dicari juga orang-orang yang kompeten. Tentunya. Ada pendasaran konsepsionalnya. Ya, jadi bentar ya. Kata beliau kan ada 300 menteri siap kan begitu. Karena itu menurut saya room bagi Presiden Jokowi untuk memilih pembantunya sebenarnya lebar sekali. Nah karena itulah kemudian kalau kemudian nanti dalam 1 tahun kita melihat adanya reshuffle misalnya,
ya berarti kan artinya kan ada persoalan di sana. Oke. Kita merekrut orang-orang, ternyata sama hasilnya seperti Oke. Baik. sebelumnya. Baik. Ya sobat era sekalian, itu tadi memori ya. Perdebatan mengenai apakah kabinet kompromi itu bisa melesat. Sengaja yang dicuplik itu hanya statement saya saja, yang lainnya tidak. Karena kalau yang lainnya juga dicuplik, itu namanya saya hanya memindahkan dari apa yang sudah pernah disampaikan Kompas TV. Ini tidak. Untuk kebutuhan saya, ya, memori ini memang mengambil video-video lama yang berisi statement saya. Nah, mudah-mudahan Sobat Hera tertarik, dan yang paling penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus sambil mengenang memori masa lalu. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.